Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bersama jajaran pemerintah desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara melakukan pembersihan sampah di Sungai Kaliulu pada Senin 27 Mei 2024. Pengawas sungai Dinas Lingkungan Hidup Hadi Suhardi mengaku prihatin dengan bertumpuknya sampah di Kaliulu dan hitamnya air karena air sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan mandi dan sebagainya, kepentingan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bantaran sungai ya ngelihat kondisi sampah begini, karena kan bagaimanapun juga air ini digunakan sehari-hari untuk mereka kan, baik mencuci dan mandi dan MCK. Nah, iya MCK. Nah, jadi kita sebagai dinas terkait ya kan bekerjasama dengan pihak desa, dan di sini ada PJT juga. Kita apresiasi dengan keadaan kayak gini ya, kita bersih-bersih bang. Yang motivasi saya agar masyarakat dapat menikmati air ini dalam keadaan bersih gitu. Ya, yang kedua, harapan saya masyarakat tidak buang sampah ke sungai, biar lebih intens lagi agar tiap-tiap kepala desa RT RW-nya lebih intens dalam mengelola sampah yang ada di masyarakat. Bang, berapa kali sih dilakukan kegiatan bersih-bersih sampah ini? Kalau kita ngelihat kondisional lah ya, kondisional ya. Tapi kalau untuk dari tim kami dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya UPTD 4, kita setiap hari di sini bang. Setiap hari kita pantau, kita monitoring sampah yang ada di sungai, kita naikkan ke atas. Nah, untuk pengangkutan ke TPA-nya kita seminggu sekali bang. Dibuangnya kemana bang? Ke TPA langsung bang. Burangkeng. Burangkeng ya. Bang, ini kan seringkali jadi langganan sampah nih. Tadi abang bilang setiap hari. Apakah abang melihat ini sampah ini bersumber dari mana sih bang? Setelah saya pelajari beberapa tahun ini ya, ini sampah murni dari pedagang. Dari pedagang yang kita nggak tahu dari mana dia ya kan, main buang-buang aja sampah. Nah, yang kedua dari warga sekitar bantaran sungai ya, yang tidak yang belum terkoordinir oleh desa setempat. Nah, dalam giat pembersihan sampah hari ini berapa meter nih luasnya nanti rencana hari ini yang akan dibersihkan? Yang akan dibersihkan panjangnya. Informasi dari PJT ya. Ini kan BST 5 sampai BST 6. Nah, antara itu. Nah, volume sampahnya ya kurang lebih 10 kubik lah. 10 ton. Nah, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri selama ini sering mendapatkan keluhan nggak dari warga masyarakat sekitar terkait sampah yang ada di bantaran kali ini? Ya, sudah pasti melihat keadaan sampah yang setiap hari menumpuk seperti ini ya kan. Banyak keluhan. Banyak keluhan dari masyarakat. Makanya kita berkolaborasi dengan pihak desa dan para relawan dan lingkungan setempat ya, agar kita jaga air ini bareng-bareng. Bang, bersama-sama. Menggunakan berapa unit mobil nih? Untuk hari ini 2 pak. 2. Untuk hari ini. Personilnya berapa? Personil kita ada 10 orang. 10 orang. Bang, abang melihat ini kan katanya untuk pemanfaatan masyarakat sekitar bantaran kali ini untuk memanfaatkan air bersih. Nah, ini menurut abang apakah air ini sudah bersih bang? Air ini belum bersih. Ya. Kita bisa lihat sendiri belum bersih. Warnanya hitam ya? Warnanya hitam. Apa tindakan DLH bang? Tindakan kita ya, kita berkoordinasi ya kan dengan masyarakat setempat ya, termasuk dengan instansi pemerintah terkait agar bisa mengatasi permasalahan yang ada di irigasi ini. Nah, yang air hitam itu. Kalau air hitam ini apakah masih bisa dimanfaatkan bang? Tergantung masyarakatnya ya, mau bisa dipakai atau enggak gitu ya. Ya mungkin kondisional ya. Ada orang yang mau, ada yang enggak gitu. Nah, mungkin langkah dari LH seperti apa supaya ke depan tidak terjadi lagi penumpukan sampah di bantaran kali ini, Bang? Kita selalu terus berupaya, yang tadi saya bilang, berkoordinasi dengan lingkungan setempat, ambil edukasi juga ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi
nilai yang positif buat kita semua. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Desa Karangraharja, Suhendra, mengatakan pihaknya sudah mempunyai jadwal pengangkutan sampah di bantaran kali di Desa Karangraharja bersama dengan pihak DLH Kabupaten Bekasi dan PJT. Dirinya mengatakan, kalau saya perhatikan sampah-sampah ini kebanyakan berasal dari arah Desa Waluya, dan yang kedua sampah-sampah pedagang, ucapnya Kepala Desa Karangraharja. Kalau keluhan mah saya rasa saya paling cepat tanggap ya. Kalau masalah keluhan mah nggak ada sih, karena mereka tuh tahu jadwal kita, ada schedule-nya kita. Kita kerja sama dengan pihak PJT, dengan LH dan pemerintahan desa. Makanya ada aturan-aturannya di situ. Seperti jadwal pengangkatan sampah di Karangraharja kapan. Jadi itu kita menunggu itu jadwal dari mereka ini. Soalnya kalau kita buang sendiri kita juga bingung buangnya. Satu, kita kelemahannya di armada. Kedua, tempat pembuangannya. Kalau kita kerjasama dengan LH atau PJT kan enak, dia udah punya tempatnya semua itu. Nah kalau Pak Lurah sih melihat sampah-sampah ini berasal dari mana? Kalau saya perhatikan, bukannya saya seuzon ya, sama kenyataannya itu kebanyakan dari arah Waluya, karena di bantaran tanggul sepanjang Karangraharja kita penduduk kita satu sedikit, tapi kayaknya nggak mungkin, apalagi ini kayak serofoam limbahnya, kayaknya nggak mungkin lah. Berapa sih pendapatan masyarakat kita ini? Terus yang kedua pedagang, ini yang paling parah. Saya bahkan pernah menemukan itu jam 3 pagi pedagang mau pasar ke Cikarang arah dari Lembah Abang, dari BCL, pemain BCL waktu itu saya tegur, dia enak aja buang langsung lawang ini. Iya. Lalu saya tegur, saya berpikir, saya selalu lagi dari basah-basahan di pagi hari. Kalau dari warga saya sih sedikit kayaknya nggak ada lah kalau yang ini. Kalau yang basah aja. Cuma kalau semenjak saya bikin sekatan dulu, saya ingin tahu dari mana sumbernya sampai ada penumpukan, ya itu benar dari Waluya. Nah ini setelah kegiatan pembersihan sampah di bantaran kali ini, nanti kedepannya langkah apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa supaya warga masyarakat tidak kembali membuang sampah? Kalau himbauan tidak kurang-kurang, terutama untuk masyarakat kita ya. Sampai RW saya juga bikin benda juga di sepanjang kali ini. Ya memang pelakunya bukan warga kita mah sampah kiriman, tapi tetap kita tuh tadi dengan 3 lembaga ini, pemerintahan desa, LH dan PJT, kita ada kerjasama terkait pengangkatan sampahnya. Kalau kita nggak peduli, pasti sampah udah numpuk di Nirwana Karangtraksi ini. Nah kalau dalam bentuk sanksi mungkin kepada warga masyarakat yang juga membuang sampah di bantaran kali, mungkin ada nggak ke depannya? Kalau sanksi dari dulu kita buatin sanksi, yang khusus warga kita ya. Sampai saya tuh kasih door prize buat yang nangkep pelaku pembuang sampah itu. Tapi kebanyakan kita belum menangkap, banyak aja. Malah dari Nirwana sendiri yang berangkat kerja lewat bantaran kali, dalam tanggul itu, ya karena ada pelakunya itu yang buang. Karena ada penumpukan di Nirwana aja, nggak nutup kemungkinan memang pelakunya mereka ini. Pak Lurah, ini kan Pak Lurah sering kali melakukan pembersihan nih, artinya rutinitas. Nah ini berapa kali sekali nih? Memang saya ada keterlambatan untuk setelah hari raya ini ya, 2 bulan ini kita ini baru ngangkat sekali. Biasanya kita tiap bulan juga angkat. Tergantung juga kita ada jadwal dari LH-nya ini karena dia pemilik mobilnya. Kita sebagai tenaga dan konsumsi lah ini. Jadi kita nunggu ini. Pak, berapa mengerahkan teman-teman dari tingkat desa nih? Tadi pagi banyak anggota saya malah udah seragam itu. Ada 50 orang. Iya. Mulai dari jam berapa? Dari jam 8. Jam 8 ya. Kan udah 1 mobil penuh tuh. Yang pertama, armada pertama tuh. Ini yang kedua. Nah giat ini berapa titik nanti ya rencana? Udah 2 titik ini. 2 titik ya. Ya. Nah kira-kira panjangnya itu bantaran kali ini yang dibersihkan berapa meter? Ya, hampir setengah kilo. Setengah kilo ya. Setengah kilo lah kalau dari sana.
berarti sampah-sampah ini langsung dibuang ke TPA. Ini juga nggak habis, kemungkinan saya paling Jumat depan sisanya ini. Bertahap ya. Nah, soalnya jatah kita tuh cuma 2 mobil. Jadi armada pertama sudah penuh, tadi berangkat yang kedua kayaknya nggak akan. Udah, maaf, habis anggaran berapa nih untuk kegiatan ini? Secara pribadi. Kalau berbicara anggaran Pak, saya nggak mau komen Pak. Semua itu sehari ibadah Pak. Oh iya. Nggak ada. Siap. Makasih Pak. Oke.